Sayang. Sama-sama. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film Indonesia yang berjudul How Are You Really? Yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang jatuh hati kepada seorang istri yang suaminya suka selingkuh. Alhasil mereka berdua pun cocok karena mereka sedang kesepian. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita saksikan langsung filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda, dia bernama Rendra. Saat itu, Rendra sedang menghadiri pernikahan sahabatnya. Singkat cerita, Rendra adalah orang yang tidak percaya dengan sebuah pernikahan karena dia trauma dengan kedua orang tuanya yang sudah bercerai. Setelah itu, dia pun meninggalkan acara resepsi temannya itu. Lalu setelah itu, Rendra pun pergi ke studio tato miliknya. Ternyata Rendra adalah seorang seniman tato. Selanjutnya, Rendra melihat di seberang tokonya ada perempuan, seorang penjual bunga. Dia bernama Mira. Mira adalah penjual bunga dan sudah memiliki suami. Tapi suami Mira jarang pulang ke rumah. Rendra pun terus memperhatikan Mira. Tak lama setelah itu, datanglah suami Mira yang bernama Wisnu. Dia pun sering mengunjungi Mira. Singkat cerita, mereka berdua pun mengobrol. Dan malam pun tiba. Saat itu, Mira ingin minta jemput oleh suaminya, tapi sepertinya suami Mira sedang sibuk dan tidak bisa menjemput Mira. Alhasil Mira pun jadi pulang sendirian. Tiba-tiba Rendra pun ingin pulang juga dan dia melihat Mira pulang sendirian. Saat di jalan pulang, ada sekelompok orang yang sedang mengincar Mira. Untung saja Rendra datang menemani Mira sampai ke rumahnya. Alhasil orang itu pun tidak berani berbuat macam-macam dengan Mira. Saat sampai di kosannya, Rendra mendapati ada seorang gadis yang ngekos di sampingnya. Keesokan harinya, Rendra sedang kencan buta dengan seorang cewek yang bernama Prilly. Singkat cerita, Rendra merasa tidak cocok dengan gadis tersebut dan dia pun langsung pergi meninggalkan gadis itu. Saat di studio, Rendra kedatangan pelanggan seorang cewek. Ternyata dia yang ngekos di samping Rendra. Lalu gadis itu meminta Rendra untuk mentatonya. Rumah Mira saat itu dia baru sudah dandan dan dia ingin jalan-jalan bareng suaminya. Tapi apa daya saat ditelepon ternyata Mas Wisnu tidak bisa menemani Mira. Alhasil Mira pun jadi kecewa dengan suaminya itu. Saat di klub, Rendra dikeroyok oleh sekelompok orang. Ternyata orang itu suruhannya Prilly yang sakit hati gara-gara ditinggal Rendra kemarin. Keesokan harinya Wisnu datang mengunjungi Mira dan membawakan kue. Lalu setelah itu Wisnu pun pergi lagi. Lalu setelah itu Mira pun berkunjung ke studio tato Rendra dan sambil memberikan makanan. Singkat cerita, mereka berdua pun mengobrol masalah bunga yang merupakan gambar di studionya Rendra. Lalu setelah itu mereka berdua pun jadi akrab. Saat Rendra pulang ke kosannya, dia mendapati Wisnu sedang pacaran dengan perempuan yang ngekos di sampingnya. Alhasil Rendra pun mengetahui kalau Mira sedang diselingkuhin oleh suaminya. Keesokan harinya Pak RT datang ke tempat Rendra dan menanyakan pekerjaan Rendra. Alhasil Mira pun datang dan mencoba menjelaskan kepada Pak RT tentang pekerjaannya Rendra. Lalu setelah itu Mira meminta tolong Rendra untuk membentulkan lampunya. Setelah itu mereka pun mengobrol. Rendra pun bertanya kepada Mira, "Apakah kamu tinggal sendirian di sini?" Mira pun menjawab, "Ya, saya sendirian." Lalu setelah itu Mira memberikan bunga untuk Rendra sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya. Di sebuah toko saat itu Wisnu sedang jalan bareng dengan selingkuhannya. Saat itu pacar Wisnu minta dibelikan tas 2 buah dengan warna yang sama. Entah apa tujuan wanita tersebut di 2 tas sekaligus. Di rumah Rendra saat itu dia bingung harus berbuat apa terhadap perselingkuhan suaminya Mira. Rendra tidak ingin ikut campur masalah rumah tangga Mira dengan suaminya itu. Tapi di sisi lain Rendra tidak ingin Mira terluka. Lalu di rumah Mira saat itu Wisnu pulang dan membawakan sebuah tas untuk Mira berwarna merah. Melihat hal itu Mira pun jadi senang. Keesokan harinya terlihat Mira dan Rendra bertemu lagi di supermarket. Lalu mereka pun mengobrol. Saat di jalan pulang mereka jalan bareng.
Singkat cerita, mereka bercerita tentang kehidupan pribadi mereka. Selanjutnya, Mira mengajak Rendra untuk mengantarnya ke suatu tempat, dikarenakan suami Mira saat itu sedang sibuk kerja. Lalu terlihat Mira berkunjung ke rumah keluarganya dan sambil membawakan bunga. Lalu setelah itu dia pun menemui ibunya yang saat itu sedang tidur di kamar. Terlihat Mira dan ibunya melepas rasa kangen mereka. Lalu setelah itu Rendra dan Mira pun pulang. Terlihat mereka berdua semakin akrab saja. Malam pun tiba. Saat itu Wisnu memberikan hadiah untuk Mira berupa baju yang seksi. Melihat hal itu, Mira pun teringat dengan seorang perempuan yang ke tokonya tadi, dan dia memakai tas yang sama dengan tas yang diberikan oleh Wisnu waktu itu. Tapi Mira tidak menanyakan hal itu kepada suaminya. Keesokan harinya, selingkuhan suaminya Mira datang ke toko Mira untuk membeli bunga dengan memakai tas dan baju yang sama seperti yang diberikan oleh Wisnu kepadanya semalam. Melihat hal itu, Mira pun jadi kesal, tapi Mira hanya memendam saja rasa kesalnya itu. Setelah itu, wanita itu pun keluar dari tokonya Mira dan dia langsung membuang bunga Mira kotak sampah. Hal itu pun dilihat oleh Rendra. Alhasil Rendra pun tahu kalau wanita itu adalah selingkuhan suaminya Mira. Selanjutnya Rendra pun jadi kesal melihat tingkah selingkuhannya Wisnu itu. Tak lama setelah itu Rendra mengajak Mira mengobrol dan dia ingin mengajak Mira jalan dengannya. Lalu sampailah mereka di suatu tempat. Singkat cerita, Rendra sudah tidak tahan lagi dan dia pun menceritakan semuanya kepada Mira tentang suaminya yang selingkuh itu. Tapi ternyata Mira sudah lama tahu akan hal itu dan dia menanggapinya biasa saja. Melihat hal itu, Rendra pun jadi terkejut. Mira pun menjelaskan kalau pernikahan itu bukan hal yang mudah. Jadi dia tetap bertahan walau Wisnu selingkuh, karena dia mempertahankan pernikahan mereka. Lalu Rendra pun menjelaskan kalau bertahan dengan situasi seperti ini tidaklah mudah. Rendra tahu rasanya diselingkuhin sebab ayah Rendra juga selingkuh dengan wanita lain. Lalu Rendra menyatakan cintanya kepada Mira dan dia bermaksud akan menjadi pendamping hidupnya Mira. Tapi apa daya, Mira masih ingin mempertahankan hubungannya dengan Wisnu. Di rumah Rendra saat itu ibunya menelpon dan memberitahu kalau ayahnya sakit kanker dan dirawat di rumah sakit. Lalu setelah itu Rendra pun pergi menyenguk ayahnya. Di tempat lain saat itu Mira sedang curhat kepada ibunya kalau Wisnu selingkuh darinya. Mendengar hal itu, ibu Mira pun terus menyemangati Mira. Di sebuah taman saat itu Rendra sedang mengobrol dengan ibunya. Singkat cerita, Rendra menyuruh ibunya untuk pisah saja dari ayahnya karena selama ini ayahnya sudah jahat kepada ibunya. Tapi ibu Rendra tetap ingin bertahan dengan ayahnya karena ikatan dalam pernikahan itu bukanlah sebuah main-main. Mendengar hal itu, Rendra pun jadi bingung dengan orang-orang yang bertahan dalam kesakitan, termasuklah dengan Mira yang bertahan dengan suaminya. Lalu saat di diskotik, Rendra mendapati Wisnu sedang bermesraan dengan selingkuhannya. Melihat hal itu, Rendra pun jadi panas dan kesal dengan tingkahnya Wisnu yang telah menduakan Mira. Lalu Rendra ingin menghajar Wisnu, tapi apa daya teman Rendra pun menghalanginya. Alhasil perkelahian pun tidak terjadi. Setelah itu Rendra kembali lagi menemui Mira dan meyakinkan Mira bahwa Wisnu itu bukan suami yang baik. Tapi apa daya, Mira masih saja ingin bersama dengan Wisnu. Melihat hal itu, Rendra pun menyerah dengan keadaan tersebut. Lalu keesokan harinya Rendra ingin balik ke kampung halamannya dan ingin memulai hidup baru lagi. Terlihat teman Rendra mengantar kepergiannya Rendra. Di tempat Mira saat itu dia bertanya kepada ibu warung kemana Rendra pergi, karena sudah beberapa hari ini saya tidak melihatnya. Ibu warung pun berkata kalau Rendra sudah balik ke kampungnya dan studio itu sudah diberikannya kepada temannya. Mendengar hal itu, Mira pun jadi terkejut dan sedih. Dia pun terbayang kenangan dia saat bersama dengan Rendra waktu dulu. Lalu di rumah Mira saat itu dia sedang bersama dengan Wisnu. Seperti biasa, Wisnu selalu memberikan sesuatu kepada Mira, yaitu berupa sekotak kacang. Melihat hal itu, Mira pun jadi emosi karena Mira tidak suka kacang dari dulu. Wisnu pun sudah tahu kalau Mira tidak suka kacang. Tapi mengapa kamu masih belikan aku kacang? Ucap Mira kepada Wisnu. Lalu Mira pun mengeluarkan semua unek-uneknya selama ini tentang perselingkuhannya Wisnu dengan seseorang perempuan. Mira berkata kalau dia sudah tahu tentang hal itu. Mendengar hal itu, Wisnu pun jadi emosi kepada Mira dan memarahi Mira dan membentak-bentak Mira. Melihat hal itu, Mira pun jadi sakit hati dengan Wisnu. Keesokan paginya terlihat Wisnu sedang mencari Mira, tapi dia tidak menemukannya.
Lalu dia mendapati ada surat dari Mira yang tergeletak di meja yang isinya Mira akan pergi untuk selama-lamanya. Melihat hal itu, Wisnu pun jadi kesal kepada Mira. Hari pun berlalu, terlihat di sebuah jalan saat itu Rendra sedang berboncengan dengan temannya. Terlihat Rendra akan pergi ke suatu tempat. Ternyata Rendra pergi ke sebuah toko bunga di tempatnya. Saat Rendra masuk ke toko tersebut, dia mendapati ada Mira di sana. Melihat hal itu, Rendra pun jadi terkejut. Singkat cerita, ternyata Mira pergi dari tempatnya dan pindah ke daerah Rendra berada. Di sana dia membuka toko bunga. Dan film pun selesai, teman-teman.